video pembelajaran Pangrumat Bahasa Sunda. Dinten ieu urang ngarajengkeun pembelajaran anu minggon kamari parantos dipidamel. Minggon kamari urang belajar naon wae? Leres minggon kamari urang belajar maca carita, nyaritakeun gambar sareng ngawanohkeun aksara gede leres. Dinten ieu urang lajengkeun nyaeta bade belajar mikawano kecap dua enggang. Kecap dua enggang teh naon? Betul sekali, kecap dua enggang itu adalah kecap atau kata yang dua suku kata. Contohnya seperti meja, kursi, buku, laras pisan. Upami lomari, sabaraha suku kata? Oh, eta mah 3 suku kata, berarti sanes 2 suku katanya. Iya, untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan langsung ke bukunya ya. Bukunya yang mana? Nih, bukunya yang ini nih. Sudah siap? Kalau sudah siap, jangan lupa untuk menyertakan juga atau menyiapkan juga pensil atau patlon dengan penghapus. Yuk, langsung dibuka bukunya. Iya anak-anak, langsung dibuka buku halaman 47, di mana halaman 47 itu ada 2 bagian yang harus diisi. Di bagian atas sudah kita isi pada pekan kemarin, untuk bagian bawahnya kita lanjutkan sekarang. Di bagian bawah itu ada miwanoh kecap 2 enggang, artinya mengenali 2 suku kata. Perintahnya adalah baca kecapna, yaitu kita harus membaca kata-katanya. Baik, kita baca. Di kotak yang pertama ada bapak, bapak, B-A-P-A, bapak, bapak. Ibu, ibu, I-B-U, ibu, ibu. Baik, kita berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman 48. Di situ ada 4 kata yang harus kita baca. Untuk kata yang paling atas yaitu pasar, pasar, P-A-S-A-R, pasar, pasar. Jalan, jalan, J-A-L-A-N, jalan, jalan. Buku, buku, B-U-K-U, buku, buku. TV, TV, T-I-F-I, TV, TV. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh dari kata-kata 2 enggang atau 2 suku kata. Mudah-mudahan kalian tambah terampil dan tambah hebat lagi dalam membedakan 2 suku kata atau 2 enggang. Baiklah anak-anak, kita berlanjut ke poin yang paling bawah, yaitu ada di poin D, yaitu maca kecap. Di situ perintahnya adalah pek teangan kecap sejenna larapkeun kecapna, artinya silahkan cari kata-kata yang lain, kemudian tuliskan pada kolom yang tersedia. Di situ ada contoh huruf B untuk kata bata dan kata budak. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama mengisi latihan-latihan soal di halaman 48 dan 49. Untuk huruf pertama yaitu C untuk calik. Apalagi ya kata yang lain? Iya. Boleh, tapi harus memakai kata-kata Sunda ya. Nah, ini contohnya ada cabak atau memegang. Kalau di sampingnya ada huruf D untuk kata dapur. Kata yang lainnya adalah damar atau lampu. Baiklah, kita ke halaman berikutnya, ada huruf G untuk GG. Kata yang lainnya adalah gelas. Betul, cara penulisannya seperti ini ya. Ya, untuk berikutnya ada huruf H untuk hayam. Kata yang lainnya HT atau hati. Huruf yang selanjutnya J, jalan. Iya, jajan bisa.
Huruf K untuk kapas, kata yang lainnya kelas. Untuk huruf L lilin, kata yang lainnya lumpar. Huruf yang lainnya M untuk kata maung dan macan. Alhamdulillah anak-anak telah semakin terampil dalam mencari dua suku kata atau dua enggang. Nah anak-anak, Bu Guru akan sedikit memperlihatkan dulu untuk halaman 49. Takutnya anak-anak tadi ada yang tertinggal atau ada yang belum selesai. Selamat mengerjakan anak-anak. Selesainya halaman 49 berarti pekerjaan anak-anak di Pangrumat Bahasa Sunda telah selesai. Silahkan anak-anak kirimkan ke Google Classroom. Anak-anak, sebelum diakhiri, Bu Guru memberikan amanat dulu untuk anak-anak. Jangan pernah lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian tetap